Kenapa mereka demikian? Karena mereka berkata, kami tidak mengapa, ya. Tidak dosa bagi kami jika melakukan hal tersebut bagi orang-orang selain Yahudi, ya. Ini sebagaimana sudah kita singgung, keyakinan orang Yahudi bahwasanya harta selain milik mereka yang ada pada orang-orang selain Yahudi pada hakikatnya adalah milik mereka. Jadi mereka boleh ambil dengan berbagai macam cara. Dan juga di antaranya tentunya ketika mereka hendak menolak, ya, supaya bisa mengambil harta dari non-Yahudi, tentunya di antara mereka akan ada yang bersumpah, sebagaimana disinggung oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya. Mereka akan bersumpah, ini dengan mudah mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengambil harta orang-orang dari non-Yahudi. Jadi mereka mudah sekali bersumpah dengan nama selain Allah agar bisa mengambil harta orang lain. Ya. Ini di antara sifat-sifat orang Yahudi. Dan meskipun ayat ini pada dasarnya ya turun kepada ahlul kitab, ya, di antara mereka ada yang demikian, ya. Namun ayat ini umum juga untuk seluruh manusia, baik Yahudi, Nasrani maupun kaum muslimin. Kalau Yahudi tadi di antara mereka ada yang bersumpah, demi Allah kau tidak pernah nitip harta sama saya, ya. Demi Allah yang kau titipkan cuma sekian, padahal dia bohong supaya bisa mengambil harta dari non-Yahudi, dan mereka tidak ragu-ragu untuk bersumpah. Demikian juga di antaranya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani secara umum mereka berani bersumpah untuk menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya adakah dalam Taurat ataupun Injil menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka para pendeta, para rahib mereka berani bersumpah tidak ada. Supaya apa mereka mengatakan tidak ada? Supaya mereka tetap mendapatkan secercah dunia. Apa dunia yang mereka dapatkan? Yaitu mereka tetap dihormati, diagungkan. Karena seandainya mereka bilang ada disebut Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang, para pejabat, para orang kaya, para pembesar akan berpaling kepada Islam, dan sehingga mereka tidak lagi dianggap. Oleh karena supaya kedudukan mereka tetap terjaga sebagai orang ahli ilmu, sebagai orang yang mengerti tentang agama, maka mereka tetap menutupi bahwasanya dalam Taurat dan Injil ada penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berani bersumpah atas hal tersebut. Jadi mereka bersumpah dengan sumpah palsu, ya, untuk mendapatkan secercah dunia. Ini mereka lakukan. Saya katakan tadi, maka ayat ini juga meskipun turun kepada tentang Yahudi Nasara, tapi juga berlaku bagi kaum muslimin yang berani bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan secercah dunia dengan cara meninggalkan hak Allah atau meninggalkan hak hamba-hambanya. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa yadkhulu fi dzalik, dan juga masuk dalam ayat ini, kullu man akhadha syai'an minad dunya. Setiap orang yang mengambil sedikit dunia atau suatu pun apapun dari dunia, fi muqabalati ma tarakahu min haqqillah aw haqqi ibadihi. Yaitu dengan cara dia meninggalkan hak Allah, dia meninggalkan hak Allah enggak apa-apa, yang penting dapat dunia. Atau dia sengaja meninggalkan hak hamba yang lain, ada hak tidak dia tunaikan hak orang, enggak ada masalah, yang penting dia dapat dunia. Wa kadzalika man halafa ala yaminin yaqtati'u biha ma la ma'sumin fa huwa dakhilun fi hadhil ayat. Demikian ada orang yang berani bersumpah atas nama Allah supaya bisa mengambil harta orang lain, maka semuanya masuk dalam ayat ini. Di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa contoh tentang hal tersebut. Beliau menyebutkan beberapa hadis, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala yaminin huwa fiha fajir." Siapa yang bersumpah dengan nama Allah padahal dia dusta, liyaqtata biha malam ri'i muslim, dalam rangka untuk mengambil harta seorang muslim, laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat kelak dan Allah dalam kondisi murka kepadanya. Berkata Al-Ash'ath, "Fiyya wallahi kana dzalik." Apa yang diucapkan Nabi
terjadi padaku. Kana baini wa baina rajulin minal yahud ardun fajahadani. Ada sengketa antara aku dengan seorang Yahudi, yaitu saya pernah jual tanah kepada dia, dia belum bayar. Fajahadani, kemudian dia tidak mengaku beli dariku. Faqaddamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempermasalahkan, mengangkat permasalahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkataku, sahabat ini, alaka bayyinah, kau punya bukti bahwasanya dia punya hutang atau dia belum bayar tanah kepadamu? Qultu la, aku tidak punya bukti ya Rasulullah, tapi ini perjanjian antara aku dengan dia. Faqala lil Yahudi, maka Rasulullah berkata kepada Yahudi, ihlif, kalau gitu yang penuntut tidak punya bukti, tugasmu tinggal bersumpah bahwasanya kau tidak punya tanggungan bayar tanah kepada dia. Maka kata Nabi kepada Yahudi tadi, sumpahlah. Maka aku menyela, aku berkata, ya Rasulullah, idzan yahlifu fayadhhabu mali. Kalau begitu dia tinggal bersumpah, terus dia ambil hartaku, tidak bayar. Kebetulan dia enggak punya bukti, mungkin enggak ada tanda tangan, enggak ada kertas perjanjian, enggak ada saksi. Ya cuma ngomong jual terus nanti saya bayar, ternyata tidak dibayar. Kalau ditagih, saya enggak pernah beli tanah sama kamu, ini tanah saya, repot. Bukti mana? Enggak ada. Kalau bukti enggak ada, maka yang mengingkari cukup bersumpah. Itu aturan Islam. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal man ankar. Siapa yang menuduh dia harus datangkan apa? Bukti. Adapun yang dituduh kalau dia tidak punya bukti, maka yang dituduh tinggal bersumpah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Yahudi, silakan bersumpah, kau tidak punya tanggungan tanah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kalau dia sumpah sudah habis, ludes hartaku. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang menjual ya sumpah Allah, janji mereka kepada Allah untuk meraih harta yang sedikit. Oleh karenanya kalau ada yang bersumpah demi untuk mendapatkan sedikit dunia, maka dia termasuk dalam ayat ini. Termasuk di antaranya ya bersumpah seperti dalam rangka untuk melariskan barang ya. Al-munafiq lisil'atihi bil halifil kadhib. Dalam hadis kata Rasulullah sallam, tiga golongan, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah tidak akan mandang mereka pada hari kiamat kelak, Allah tidak bicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Allah tidak memaafkan dosa-dosa mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-munafiq lisil'atihi bil halifil kadhib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Demi Allah ini barang baru, ternyata bukan barang baru. Demi Allah saya tidak ambil untung, ini yang penting kembali modal, ternyata untungnya 2 kali lipat misalnya. Ini baru kemarin maksudnya bulan kemarin barangnya. Seperti orang banyak bersumpah, ini berarti dia menjual sumpah-sumpahnya atas nama Allah demi mendapatkan secercah apa? Dunia. Ini termasuk. Kemudian di antara yang termasuk dalam hal ini ya, seperti seorang yang meninggalkan hak Allah, tadi saya sebutkan perkataan Syekh Sa'di, demi untuk mendapatkan dunia. Ini dilakukan orang-orang ahlul kitab ketika para pembesar bertanya tentang suatu hukum. Mereka kalau bilang haram, mereka takut enggak digaji lagi oleh penguasa, maka mereka tidak bilang haram. Mereka bilang apa? Halal. Ya, ini sama menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bahaya ya. Jadi demi untuk mendapatkan dunia, mereka nekat untuk menyelisih janji mereka kepada Allah untuk menjelaskan dengan sesungguh-sungguhnya, la tubayyinunnahu linnas. Allah telah mengambil sumpah dari para ulama untuk menjelaskan kepada manusia tentang hakikat kebenaran, tapi karena demi dunia maka mereka pun menyembunyikannya. Jelas-jelas haram dia bilang tidak. Enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya dapat apa? Dunia. Dan ini juga bisa menimpa ulama kita kalau ternyata mereka pecinta dunia, dengan ilmunya hanya ingin mencari apa? Dunia ya. Sehingga kalau ditanya suatu masalah, dia mengatakan halal padahal hukumnya apa? Haram. Dia tahu haram tapi demi untuk eksistensi dirinya, hartanya dia bilang apa? Halal. Demikian juga jika ditanyakan kepada tentang suatu kelompok sesat. Ada suatu kelompok jelas-jelas sesat.
Tapi dia enggak berani bilang sesat. Kenapa? Karena dia disogok sama kelompok tersebut. Keluarganya dibiayai, anaknya disekolahkan ke luar negeri. Akhirnya dia diam. Dia tidak pernah mengeluarkan statement bahwasanya kelompok ini sesat. Dan itu terjadi. Ya. Ini semua hanya sekedar dunia yang sebentar, yang sedikit. Jadi intinya menjatuhkan hak Allah atau menjatuhkan hak manusia atau bersumpah untuk mencari harta, ini semua maksud dalam ayat ini. Dan ini ayat asalnya turun kepada para ulama Yahudi. Kepada ulama Yahudi yang mereka berani bersumpah untuk menyembunyikan ayat-ayat Allah sehingga mendapatkan secercah dunia. Maka hendaknya para ulama ya yang diberi ilmu oleh Allah, diberi amanah, jangan gara-gara dunia eksistensinya kemudian dia menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Takut. Ya. Saya pernah nonton suatu klip ketika ditanya pembahasan tentang film Korea, K-pop Korea dan joget-joget. Maka ulama di depannya enggak bisa bilang haram. Dia bilang gimana orang suka nonton ini? Dia enggak berani bilang haram. Padahal tahu, semua orang tahu bahwasanya terbuka aurat, joget-joget seperti itu. Apa ada yang ragu bahwasanya K-pop itu haram? Memang yang pertama ada musik-musik, kedua yang K-pop itu memang pakai jilbab atau pakai cadar joget-joget. Enggak. Semua orang tahu itu haram. Tapi karena ini di televisi live, enggak bisa. Enggak bisa. Demi menjaga eksistensi dirinya takut ditinggal oleh audiens, enggak bisa. Enggak bisa bilang apa? Haram dan tidak menyusul pembahasan belakangan. Ini oleh karena seorang jangan menjebak dirinya sehingga terjebak dan tidak bisa berkata-kata ya. Akhirnya malah mengesankan seakan-akan benar. Seakan-akan benar. Ini namanya menjual ayat-ayat Allah demi mendapatkan eksistensi keduniaan. Sama seperti ada seorang dai, saya juga pernah nonton, dia diundang di perkumpulan para Nasara, kemudian dia bercerita seakan-akan bahwasanya Nasara di atas kebenaran. Sehingga tidak mengesankan sedikit pun bahwasanya mereka di atas kesyirikan, malah dia puji-puji dulu pendeta ini begini dulu begini. Jadi orang yang hadir orang Nasara, wah kita benar berarti. Ini namanya menyembunyikan kebenaran demi untuk mendapatkan apa? Eksistensi duniawi. Ini maksud dalam ayat-ayat ini. Allah berfirman, apa balasannya orang seperti ini? Menjual agama demi untuk mendapatkan secercah dunia. Kata Allah pertama, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Mereka demi untuk mendapatkan sedikit dunia. Dunia sebanyak apapun disifati oleh Allah dengan qalil. Mataun qalil, kesenangan yang sebentar, yang sedikit. Mataun qalil. Mata maksudnya adalah kesenangan yang akan sirna, ada expirednya, kemudian qalil cuma sedikit. Apapun kedudukan yang didapatkan karena menjual ayat Allah, ataupun banyak harta yang dia dapatkan karena menjual ayat Allah itu cuma sedikit. Hati-hati, ini banyak. Kalau musim politik kadang-kadang orang jual ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang menyembunyikan kebenaran demi mendapatkan dunia. Jadi apapun yang mereka dapatkan itu sifatnya qalil, sedikit. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itulah orang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Itu tidak dapat bagian pahala di akhirat karena dia telah memilih mendapatkan sedikit dunia kemudian dengan mengorbankan kebenaran. Entah dengan sumpahnya, ya, janjinya atau dengan mengorbankan kebenaran secara umum, ya. Kemudian wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Tentu Allah bicara dengan mereka tapi dengan bukan pembicaraan rahmat dan pembicaraan kasih sayang, tapi pembicaraan dengan membantah mereka atau menjatuhkan mereka. Maksudnya wala yukallimuhumullah, tidak ada Allah berbicara dengan mereka dengan pembicaraan penghormatan, tapi semuanya pembicaraan ihanah. Allah bicara dengan mereka dengan kehinaan. Karena kita tahu dalam dalil yang lain Allah berbicara orang kafir, Allah berbicara dengan orang pelaku maksiat, tapi pembicaraannya semua dengan penghinaan. Jadi maksud ayat ini wala yukallimuhumullah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan mereka dengan pembicaraan penghormatan. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak memandang mereka, maksudnya tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat karena semua orang pasti dilihat oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun kecuali terlihat oleh Allah. Tapi Allah memandang mereka bukan dengan pandangan rahmat, tapi pandangan marah kepada mereka. Itu wala yanzuru ilaihim, maksudnya Allah tidak memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat.
Wala yuzakkihim wala yutahhiruhum, maksudnya Allah tidak mensucikan mereka. Itu Allah tidak memaafkan mereka. Karena mereka menjual ayat-ayat Allah, mereka bersumpah sama Allah, jadilah Allah tidak ada nilainya di sisi mereka. Mereka jual Allah untuk mendapatkan dunia, mereka menyembunyikan kebenaran dari Allah untuk mendapatkan dunia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan bagi mereka azab yang pedih. Maka ini adalah dosa yang besar, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapat dunia dengan menyembunyikan kebenaran. Saya ulangi lagi, ini ayat asalnya turun kepada orang Yahudi, ya. Sebagian disebut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala innal ladzina ya'taduna amma ahidahum Allahu alaihi min tibai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzikri sifatihi nas wa bayani amrihi wa an aymanihimul kadhibah al-fajirah al-athimah bil athmanil qalilah az-zahidah wa hiya urudu hadhihi dunya al-faniyah az-zailah. Ya, itu orang-orang yang mencari tambahan dunia, ya, dengan meninggalkan apa yang Allah telah ambil janji dari mereka, yaitu orang-orang Ahlul Kitab sudah diambil janji untuk mengikuti nabi terakhir. Itu para ulama mereka disuruh mengikuti nabi terakhir dan disuruh untuk menjelaskan sifat nabi tersebut kepada manusia. Tapi mereka tukar dengan dunia. Ini asalnya tentang Ahlul Kitab, ya. Di mana mereka menyembunyikan perkara nabi dan mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an aymanihim al-kadhiba, demikian juga atas sumpah-sumpah mereka yang dusta untuk mendapatkan bil athmanil qalilah, untuk mendapatkan ganti, ya, harga yang sedikit, az-zahida, yang murah, yang sedikit. Wa hiya urudhu hadhihi dunya, dan itu adalah perkara dunia ini. Al-fani az-zailah, yang akan sirna dan hilang. Maka mereka yang dimaksud oleh ayat-ayat ini. Tapi meskipun ayat ini asalnya turun kepada orang Yahudi, tapi berlaku kepada semua orang yang rela menyembunyikan kebenaran demi untuk mendapatkan dunia, dan itu banyak. Demi supaya tetap eksistensinya terjaga, tetap diakui, tetap tidak ditinggal oleh follower, ya, atau bertambah followernya karena membela kebatilan. Ya. Enggak berani mengatakan haram, enggak berani. Tahu haram tapi enggak. Bahkan enggak, itu enggak apa-apa kalau begini, enggak apa kalau begini, enggak apa. Padahal dia tahu haram. Maka mereka ini tercela hanya untuk dapat dunia yang sedikit. Setelah itu Allah berfirman ayat berikutnya, Allah sebutkan salah satu contoh bagaimana mereka ingin mendapatkan dunia. Ini contoh yang paling parah yang mereka lakukan. Tadi sudah disebutkan model-model bagaimana orang menjual agama demi dapat dunia, menyembunyikan kebenaran untuk dapat dunia. Ini yang paling parah sekarang, yaitu mengarang agama supaya dapat dunia. Kata Allah tentang mereka Ahlul Kitab, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Di antara mereka, sungguh di antara mereka ada segolongan yang mutar-mutar lidahnya. Yalwun itu mutar-mutar. Seperti benang dipilin, diputar, layul habl dipilin, diputar-putar, ya. Seperti kata Allah, lawaw ru'usahum, itu mereka memalingkan. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, lawaw ru'usahum. Kalau dipanggil marilah kepada Nabi, Nabi akan mohon ampunan buat kalian. Lawaw ru'usahum, mereka palingkan wajah mereka. Ini sekarang dipalingkan bukan kepala, bukan benang, tapi yang dipalingkan ayat-ayat apa? Dipelintir ayat-ayat Allah. Bahasa kita paling pas ini dipelintir, apa? Dipelintir, ya. Jadi di antara mereka ada yang mempelintir dengan lisan mereka, mereka mempelintir ayat-ayat Allah, Alkitab, yaitu Taurat atau Injil. Litahsabu minal kitab, agar engkau menyangka itu bagian daripada kitab suci, Taurat atau Injil. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab suci. Dan mereka bahkan berani bersumpah, wa yaquluna huwa min indillah. Dan mereka nekat berkata, ini dari Allah, dari sisi Allah, kami bacakan dari sisi Allah.
Kata Allah bantah, "Wa ma huwa min indillah," padahal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka Allah berfirman, "Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib," dan mereka berdusta atas nama Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Padahal mereka tahu. Ini di antara sifat orang Yahudi ya, yang paling parah yang Allah sebutkan, mereka merubah-rubah atau menambah-nambah isi daripada Alkitab. Jadi mereka Alkitab Allah sebutkan tidak asli lagi sekarang karena mengalami banyak perubahan dari 3 sisi atau beberapa sisi. Sisi pertama, mereka lupa. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Mereka lupa. Ya. Jadi mereka tidak dibuat hafal, mereka tidak mudah menghafal Taurat dan Injil. Ya, sehingga mereka lupa. Apalagi Taurat, mana disebutkan hilang. Taurat hilang ya. Kemudian mereka meyakini bahwasanya datanglah Uzair, yang Uzair menghafal Taurat kemudian mendiktekan Taurat. Tapi intinya mereka lupa, banyak ayat yang mereka lupa karena mereka tidak hafal, kemudian ketika hilang sudah tidak bisa ingat lagi, sehingga Taurat akhirnya banyak dikarang. Yang kedua, ya, mereka menyembunyikan, yaktumun, di antara perbuatan mereka terhadap Taurat dan Injil, mereka menyembunyikan. Jadi ada yang dilupakan, ada yang disembunyikan. Seperti ayat raja mereka sembunyikan. Mungkin sekarang enggak ada. Ayat raja masih ada atau tidak, saya tidak tahu. Seperti sifat Nabi Muhammad SAW, sifat para sahabat, mereka sembunyikan. Yang ketiga, mereka ngarang. Mereka tambah-tambahkan. Ya. Tambah-tambahkan ini ya, dengan di antaranya mereka tambah langsung. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Ini tambah, ini ada 2 cara. Mereka pertama, mereka tambah tulis sendiri. Kata Allah, celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila. Kemudian mereka mengambil dari Allah untuk mendapatkan secara dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, dan celaka atas apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul mimma yakdzibun, dan celaka atas yang apa mereka dustakan. Allah sebutkan celaka sampai 3 kali. Wailun, wailun, wailun. Caranya mereka nulis. Cara kedua untuk menambah-nambah dengan mereka pelintirin. Ada yang mengatakan oleh sebagian seperti Tahir bin Asyur, yaitu seperti hurufnya diganti. Seperti mereka lakukan, harusnya Allah suruh katakan hittah, mereka tambah nun, hintah. Jadi ketika orang-orang Yahudi disuruh masuk ke Baitul Maqdis sambil berkata hittah, maknanya hittah itu ya Allah ampuni aku. Yaitu uhtut, yaitu jatuhkanlah dosa-dosa kami. Hittah. Tapi mereka rubah tambah nun, hintah, gandum. Maknanya berubah total. Jadi seperti mereka berkata kepada Nabi SAW, harusnya assalamualaikum, mereka hilangkan huruf lam jadi assalamualaikum, itu dipelintiri. Harusnya keselamatan bagi engkau wahai Muhammad, mereka pelintiri, mereka bilang assalamualaikum, mampus kau wahai Muhammad. Kalau lam hilang artinya apa? Semoga kau cepat mati. Seperti ini model kedua. Jadi mereka pelintiri seakan-akan ini dari apa? Alkitab. Ini cara kedua. Cara ketiga supaya dianggap sebagai Alkitab dengan tafsirnya. Tafsirnya yang dikelola. Ayatnya begini, tafsirnya dikelola sehingga disangka tafsirnya dari kitab Taurat maupun Injil. Jadi saya ulangi, distorsi dialami oleh atau perubahan dialami oleh Taurat dan Injil dengan 3 kondisi. Pertama apa tadi? Lupa. Mereka banyak lupa, mereka enggak hafal. Pendeta paling hebat pun tidak hafal Taurat dan apa? Injil sampai sekarang. Sementara kita orang Islam ada umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan banyak, bukan 1-2 orang, banyak. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Dengan menyembunyikan banyak, menyembunyikan ayat raja, menyembunyikan sifat Nabi, jelas mereka sembunyikan. Yang ketiga dengan menambah. Nambah ini dengan 3 cara. Pertama dengan tulis langsung. Kedua dengan apa? Pelintiri seperti yang tulis ayat ini. Yang ketiga dengan tafsirnya yang dirubah-rubah. Ayat ini bicara apa, dia tafsirkan yang lain. Sehingga orang menyangka maknanya seperti itu. Jadi dikelola dari sisi tafsirnya. Ini yang mereka lakukan. Dan ini dosa yang paling besar. Karena mereka mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disangka ini bagian daripada kitab suci. Paling ngeri, berani ngarang atas nama Allah. Ini kan ngeri sekali. Ngarang atas nama bupati aja kita enggak berani, kalau ketahuan repot. Ngarang undang-undang atas nama DPR misalnya, MPR kita enggak berani. Gimana kemudian ngarang atas nama siapa? Allah.
Dia kata nanti balasnya di akhirat. Maka Allah sebutkan contoh yang paling buruk di mana mereka melanggar janji mereka dan berani bersumpah demi mendapatkan secercah dunia. Ini saya katakan asalnya turun bukan kepada orang-orang bahlul Yahudi, bukan. Ini turun kepada rabi-rabi dan pendeta-pendeta. Maka ini peringatan keras kepada para ustadz, para ulama yang mereka paham agama, kemudian mereka berusaha mempelintiri, hati-hati. Nah, kita kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kok tidak pas, sampaikan aja. Yang antum melanggar urusan antum, tapi tidak cocok dengan hawa nafsu antum, tetapi apa yang hak tetap antum sampaikan. Haram, meskipun saya belum bisa melakukan, saya masih melanggarnya. Hukumnya demikian, meskipun saya belum bisa melakukannya, sampaikan. Tidak semua apa yang kita sampaikan kita kerjakan, ikhwan. Tidak semua yang keluar dari lisan saya mau saya kerjakan. Saya bukan orang maksum. Saya bisa melanggar apa yang saya ucapkan, tapi saya harus sampaikan. Paling tidak saya nasihati diri saya sendiri supaya meninggalkan apa yang saya langgar misalnya, atau saya termotivasi atas apa yang saya sampaikan. Ya, karena tidak syarat seorang dai harus maksum. Kalau seorang dai harus maksum, enggak ada orang jadi dai. Ya. Tapi yang penting dia berusaha melakukan kebaikan. Mau saya, ini ayat asalnya turun kepada rabi-rabi dan pendeta-pendeta yang mereka ngerti tentang ayat-ayat Allah, tapi mereka ternyata tambah-tambahin. Mereka tambah-tambahin. Kata Allah, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum. Di antara mereka ada yang mempelintir lisan mereka bil kitab ketika baca Taurat atau baca Injil. Litahsabuhu minal kitab, agar engkau menyangka dari Alkitab. Tujuannya apa mereka demikian? Selain untuk dunia, dalam rangka untuk membantah Al-Quran. Karena ternyata apa yang disebut Al-Quran banyak di Taurat dan Injil. Tapi mereka untuk, enggak, beda. Jadi mereka pelintiri. Beda kok, Al-Quran enggak benar. Ini isi Taurat begini, Al-Quran salah. Jadi mereka untuk dalam rangka membantah Islam dan membuat orang-orang Islam ragu sama Al-Quran. Ini antara tujuan mereka. Ya. Dan ini kembali lagi, dengan demikian eksistensi mereka terjaga. Dunia juga. Karena dunia itu bisa berupa harta, bisa jadi popularitas. Dunia itu bukan cuma harta, di antara dunia adalah eksistensi, diakui, tetap terjaga, jumlah follower itu semua apa? Dunia. Litahsabuhu minal kitab, agar kalian kaum muslimin menyangka itu daripada Taurat. Sehingga kalian ragu terhadap Al-Qur'an. Wa ma huwa minal kitab, itu bukan sama sekali bukan Taurat. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka berkata dari sisi Allah padahal itu bukan sisi Allah. Kata Allah, wa yaquluna 'ala Allahil kadzib, dan mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Maka kana li basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak wajar atau tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, itu kitab suci. Wal hukma itu hukum atau hikmah, wan nubuwah dan kenabian. Tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia berkata kepada orang-orang, kepada masyarakat, jadilah kalian hamba-hambaku selain jadi hamba Allah, ya. Bukan penyembah Allah, jadilah penyembahku bukan penyembah Allah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab bima kuntum tadrusun. Akan tapi yang dia katakan bukan demikian, yang dia katakan apa? Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbaniyin. Itu nanti kita jelaskan apa maknanya rabbaniyin. Bima kuntum tuallimunal kitab, yaitu karena kalian mengajarkan Alkitab. Bima kuntum tadrusun, dan karena kalian mempelajari Alkitab. Kalian ajarkan dan kalian pelajari. Ayat ini maksudnya Allah menjelaskan tidak pantas seorang nabi sudah dikasih nikmat yang agung, diberikan kenabian, diturunkan kitab suci kepadanya, diajarkan hikmah luar biasa. Terus dia bilang orang jadi sembah saja, enggak usah sembah Allah, sembah saya aja. Tidak pantas nabi ngomong begitu. Yang benar nabi itu pasti mengatakan kepada manusia, kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Ya. Dengan cara kalian mengajarkan kitab suci dan kalian belajar kitab suci. Itu makna ayat secara global. Taib, datang dalam suatu riwayat, ya. Ibnu Abbas berkata, dari riwayat Ibnu Ishaq dengan sigat tahdits, haddatsana Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, qala Abu Rafi' Al-Quradhi,
Abu Rafi Al-Quradhi, hina ijtama'at al-ahbaru min al-yahud wan nasara min ahli Najran. Ketika berkumpul para alim ulama dari kalangan Yahudi dan Nasara dari kalangan ahli Najran. Kita sudah sebut sering kali bahwasanya surat Al-Imran ini turun akibat karena apa? Datangnya Nasara dari apa? Najran yang diskusi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillah, mereka berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'ahum ilal Islam. Kemudian Rasulullah seru mereka untuk masuk Islam. Apa jawaban mereka? Aturidu ya Muhammad an na'budaka kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam? Muhammad, kau ini suruh kami beriman sama kamu. Maksudmu supaya kami sembah kamu seperti kami Nasara nyembah Nabi Isa. Faqala rajulun min ahli Najran Nasrani yuqalu lahu Rais, "Au dzaka turidu minna ya Muhammad?" Akhirnya ini Yahudi ngomong gitu. Muhammad, Yahudi kan tidak menyembah Nabi Isa. Kau bilang, kau ingin kami beriman sama kamu, wahai Muhammad, kata Yahudi. Supaya kami nyembah kamu seperti Nasrani nyembah Isa. Orang Nasrani komentar situ, ada pemimpin mereka namanya Rais, dia berkata, "Awadzaka turidu minna ya Muhammad wa ilaihi tad'unana?" Memang begitu Muhammad. Kau ingin kami Nasara Najran nyembah kamu, itu yang kau serukan kepada kami. Kata Rasulullah, "Ma'adzal." Ini mereka ngeyel sebenarnya. Mereka tahu Rasulullah tidak suruh nyembah Nabi. Rasulullah suruh nyembah siapa? Allah. Justru Rasulullah mengingkari Nasara. Kenapa? Karena mereka menyembah apa? Menyembah manusia. Tapi ini namanya memang provokator. Memang kalau tidak mau ya begitu, cari-cari alasan. Maka Rasulullah berkata, "Ma'adzallah an na'budu ghairallah." Kami berlindung kepada Allah dari sikap menyembah kepada selain Allah. Au an na'mura bi ibadati ghairihi, dan kami berlindung kepada Allah dari sikap menyuruh menyembah selain Allah. Ma bidzalika ba'athani, Allah tidak mengutusku untuk demikian. Wala bidzalika amarani, Allah tidak memerintahkan aku untuk demikian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah," ayat yang tadi kita sebutkan. Baik. Di sini Allah menyebutkan tidak mungkin seorang nabi seperti itu ya, menyuruh untuk menyembah dirinya, tidak mungkin. Dan ini isyarat juga kepada Nasara. Nabi Isa pun tidak mungkin demikian. Enggak mungkin Isa bin Maryam diturunkan Injil kepadanya, diberikan kenabian, diberikan kebijakan, kata-kata yang hikmah. Kalau kita boleh bilang hadis-hadis Nabi Isa. Kalau kita hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ada hadis-hadis Nabi Isa. Itu perkataan bijak yang keluar selain Injil. Ya. Tidak mungkin dia nyuruh orang menyembah dia, mustahil. Pasti seorang nabi dan seluruh nabi pasti perintahnya apa? Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian yang rabbani. Rabbani itu nisbah kepada Rabb. Tetapi nisbah dengan menambah nun situ rabbani, seperti lihyani itu orang yang berlihyah. Ya. Asmarani itu orang yang kulitnya agak gelap, ada asmar tapi ditambah nun ya, asmarani ya. Secara salah satu uslub bahasa Arab ya. Walakin kunu rabbaniyin, yaitu jadilah kalian bernisbah kepada Allah, yaitu kalian beribadah hanya kepada Allah. Itu semua dakwah para nabi. U'budullaha, sembahlah Allah semata. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha. Sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi rabbaniyin? Caranya bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan kalian mengajarkan Alkitab. Dalam riwayat yang lain, dalam qiraah yang lain, bima kuntum ta'lamunal kitab, dengan kalian mengerti tentang Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kalian ajarkan. Jadi seorang menjadi rabbani dan dia benar-benar tulus kepada Allah dengan mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an supaya orang beribadah kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Itu tugas seorang dai. Tugasnya ngajarin Al-Quran, mengajarkan hadis, dia juga belajar untuk apa? Menyuruh orang untuk bisa beribadah semata-mata kepada Allah. Bukan beribadah kepada selainnya, bukan beribadah kepada dirinya, bukan untuk taat kepadanya, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rabbani. Kalau ada orang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ternyata tidak mengarah kepada demikian, maka tentu bukan rabbani. Karena rabbani itu nisbah kepada Allah. Rabbani. Di sini beda antara dalam qiraat ta'lamun membaca beda antara membaca dengan ad-dirasah. Kalau tadrusun bima kuntum tadrusun, itu kalian menjadi rabbani
dengan kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dengan kalian pelajari Alkitab. Jadi beda antara tilawah dengan dirasa, antara qiraah dengan dirasa. Kalau baca sekedar baca, dirasa itu baca diulang-ulang. Makanya diartikan oleh para ulama, maksudnya mempelajarinya, dibaca ulang-ulang, mentadabburinya. Kalau mau jadi rabbani harus demikian, baca Al-Qur'an diulang-ulang, dipahami maknanya apa agar bisa dikerjakan. Makanya Allah dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah." Dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah suatu kelompok duduk di suatu golongan duduk di masjid Allah, yatluna kitaballah, mereka baca Al-Qur'an, kemudian wa yatadarasunahu, kemudian mereka pelajari. Jadi dirasah beda dengan tilawah. Di sini Rasulullah menggabungkan. Tilawah dituntut, kita dituntut baca Al-Qur'an, tetapi kita dituntut juga untuk mempelajarinya, mentadabburinya. Nah, kalau orang sudah jadi orang alim, dia belajar tadabbur, dia mengajarkan, maka dia menjadi Rabbani, yaitu mengarahkan manusia untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebagian ulama di antaranya di antara bentuk bukan Rabbani adalah menyuruh audiens untuk taat kepadanya. Pokoknya harus dari saya perkataan, harus saya ngomong gini, yang lain jangan dengar misalnya. Itu di antara bentuk tidak Rabbani. Karena menyuruh orang untuk taat kepada perkataannya, apapun dia omongkan diikuti. Ini di antara bentuk tidak Rabbani. Makanya orang-orang Nasara, ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Padahal kita tahu yang disembah oleh Nasara cuma Nabi Isa, iya enggak? Rahib-rahib mereka tidak sembah. Tapi Allah mengatakan mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka juga sembahan selain Allah. Maksudnya bagaimana? Kata Nabi berkata kepada Adi bin Hatim, bukankah kalau mereka menghalalkan yang haram, kalian pun menghalalkannya? Kalau mereka mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkannya. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, benar kami dulu seperti itu. Kata Rasulullah, tilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah kepada mereka, taat dengan taklid buta kepada pendeta dan rahib-rahib. Sehingga apa yang mereka bilang A, B, B. Kalau dibilang halal, halal, tidak peduli, tidak perlu tahu, tidak perlu dalil. Kalau bilang haram, haram. Sampai dulu ada zaman kita dulu masih belajar, ada yang benar-benar gulu, dia mengatakan seandainya wali fulan, saya enggak mau sebut namanya ya, mengatakan langit merah, kami juga akan mengatakan langit apa? Merah. Itu pernah terjadi, kultus berlebihan. Nah, kalau ada yang ngajarin seperti itu, dia tidak Rabbani. Kapan seorang mengajarkan untuk peribadatan terhadap dirinya, mengkultuskan dirinya, dia bukan Rabbani. Tidak boleh seorang dai mengajarkan orang lain untuk kultus kepada diri. Ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Sampaikanlah ilmu. Kalau terlihat ada benih-benih atau hal-hal yang sepertinya mengkultuskan kamu, kamu cegah. Kalau lihat orang mengkultuskan, kamu cegah. Gimana lagi kamu yang mengajarkan agar mengutuskan dirimu dengan mengesankan kamu paling hebat, mengesankan bahwasanya kamu yang paling benar, mengesankan, tidak boleh. Tidak Rabbani. Rabbani itu mengajarkan agar orang ikhlas kepada Allah. Itu makna Rabbaniyin. Nisbah kepada Rabb. Tidak seperti karena di sini bentuk bantahan, ya. Kata Allah, tidak mungkin seorang nabi mengajarkan untuk beribadah kepada dirinya, enggak mungkin. Ya. Tetapi dia akan mengatakan beribadahlah ikhlas kepada siapa? Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah," dalam kitab tauhid. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Kata Syekh Abdul Wahab, kenapa Rasulullah disuruh mengatakan ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah? Kata Syekh Abdul Wahab, li'anna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak ulama, banyak ustaz, banyak dai, meskipun omongannya Alkitab dan Sunnah, tapi ternyata dia yang include menyuruh orang untuk kepada dirinya. Benar Al-Quran Sunnah, tapi suruh mengkultuskan dirinya. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Berarti ini fenomena ada. Bahwasanya orang ketika berdakwah untuk mengkultuskan apa? Dirinya dengan berbagai cara, ya.
Bisa terang-terangan, bisa dengan tidak terang-terangan. Cirinya pengikutnya fanatik, tidak mau dengar dari yang lain. Fanatik buta. Kalau dia tidak sengaja mengajarkan demikian dan dia lihat ada fenomena, harusnya dia tegah, dia cegah. Saya bukan siapa-siapa, kamu tidak boleh seperti itu. Dia larang. Ya, seperti perkataan Abu Hanifah kepada Abu Ya'qub, kepada Abu Yusuf, Ya'qub. Muridnya Abu Yusuf. Dia mengatakan, "Ya Abu Yusuf, ya Ya'qub. Jangan kau tulis semua yang aku ucapkan. Bisa jadi saya ngomong sekarang, besok saya rubah. Tidak semua yang saya omongkan benar." Maksudnya dia hati-hati, jangan sampai apa? Fanatik. Jangan sampai fanatik. Oleh karenanya, di antara menyuruh orang untuk beribadah kepada diri sendiri adalah menyuruh orang untuk mengkultuskan dirinya, sehingga apa yang dikatakan kalau bilang A diikuti B, udah enggak usah nanya-nanya, pokoknya kalau ustaz sudah bilang gini benar itu. Itu sudah. Itu berarti sudah ngajarin beribadah kepada dirinya. Karena bentuk beribadah bukan harus sujud kepada ustaz, tapi taklid buta kepada ustaz itu bentuk ibadah kepada ustaz atau seorang dai. Tidak boleh kita ngajarin demikian. Di sini juga untuk menjadi seorang alim rabbani, maka dia harus belajar dan mengajarkan, terkumpul padanya bima kuntum tuallimunal kitab bima kuntum tadrusun. Kalian menjadi rabbani dengan kalian mengajarkan Al-Qur'an dan kalian belajar Al-Qur'an. Ya, siapa yang mengumpulkan dua hal tersebut, dia berilmu, dia ajarkan, dia berilmu, maka dia bisa menjadi rabbani dengan tujuan menyuruh masyarakat untuk selalu bertawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan hanya mencari pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat berikutnya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan nabi tersebut tidak mungkin nyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai sembahan-sembahan selain Allah, enggak mungkin. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah nabi tersebut yang Allah sudah beri anugerah Al-Qur'an, anugerah kitab suci, kenabian, akan menyuruh kalian untuk kafir setelah kalian muslim? Tidak mungkin. Jadi nabi bantah mereka. Dan ini sekalian sindiran. Allah suruh nabi bantah mereka dengan turunkan ayat-ayat ini. Artinya, saya enggak mungkin demikian, nyuruh orang nyembah saya. Dan saya enggak mungkin nyuruh orang nyembah malaikat. Dan saya enggak mungkin nyuruh orang nyembah para nabi. Dan Nabi Isa pun demikian. Tidak mungkin Nabi Isa menyuruh nyembah dirinya. Tidak mungkin Nabi Isa menyuruh menyembah wanita orang soleh atau wanita soleh menyuruh nyembah ibunya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Isa menyuruh pengikutnya nyembah rahib-rahib seperti kalian. Tidak mungkin. Mustahil. Dan tidak mungkin Nabi Isa menyuruh menyembah yang lebih mulia daripada kalian, malaikat. Tidak mungkin. Nabi Isa juga Rabbani. Dia pasti menyuruh muridnya untuk jadi Rabbaniyin, yaitu agar menyembah siapa? Allah semata. Jadi ini tuduhan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bantah sekaligus nyindir mereka. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan banyak ayat. Ini semua kesepakatan para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kami utus, tidak seorang pun kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku semata. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dalam surat An-Nahl 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Allah juga berfirman surat Az-Zukhruf 45, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun." Ya. Tanyakanlah kepada para rasul yang kami utus sebelum engkau. Tanya semuanya. Apa kami pernah menjadikan selain Allah sembah-sembah untuk disembah? Enggak ada, yang disembah cuma Allah. Tidak ada Allah bikin Tuhan-Tuhan tandingan, sembah saya, sembah juga mereka, enggak. Kemudian demikian juga, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi zalimin." Dan kalau ada malaikat yang berani berkata, "Sungguhnya aku Tuhan selain Allah," maka kami akan masukkan malaikat tersebut ke dalam neraka jahanam. Ada malaikat, sembah saya. Oh, langsung malaikatnya masuk neraka jahanam. Tapi enggak ada malaikat ngomong demikian. Sini ada faedah yang disebutkan oleh Tariq bin Ashur, ya. Terkait ayat 80, ya. Ayat 79. Allah berfirman,
thumma yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak ada seorang nabi pun berkata, sembahlah aku, tidak usah sembah Allah. Enggak ada nabi demikian. Tahir bin Ashir menjelaskan konsekuensi dari syirik. Siapa yang menyembah Nabi Isa, hakikat Nasara apa? Nasara hakikatnya mereka nyembah Nabi Isa dan juga nyembah Allah, iya enggak? Orang Nasara nyembah Allah enggak? Nyembah Allah, tapi juga nyembah Nabi Isa. Itu dinilai kesalahan. Seakan-akan Nabi Isa berkata, sembah aku saja, jangan sembah Allah. Jadi menyembah Nabi Isa dan Allah menurut syariat sama saja dengan menyembah Nabi Isa, tidak menyembah Allah. Jadi semua hakikat syirik nama artinya tidak menyembah Allah. Meskipun orang musyrikin ngaku nyembah Allah juga. Tapi Allah tidak menerima peribadatan kalau disekutukan. Jadi siapa yang nyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, menurut Allah kamu tidak nyembah Allah. Jadi siapa yang menyembah Nabi Isa, Nabi menyembah Nabi Allah, pada hakikatnya penyembahan mereka terhadap Allah tidak diakui. Sehingga hakikatnya mereka hanya menyembah siapa? Nabi Isa. Seperti Allah berfirman dalam surah Qul ya al-kafirun, Qul ya al-kafirun, la a'budu ma ta'budun, la antum a'biduna ma a'bud. Ya, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma abattum, wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Padahal orang musyrikin mereka nyembah Allah. Mereka tawaf, mereka haji. Tapi menurut syariat, menurut Allah, perbuatan kalian yang nyembah Allah, tawaf, haji, tapi kalian juga nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal, Manat dan sebelumnya, itu menunjukkan kalian tidak nyembah Allah, karena Allah tidak menerima penyembahan peribadatan kecuali kalau murni untuk siapa? Allah. Jadi kalau ditanya, apakah orang musyrikin Abu Jahal CS nyembah Allah? Iya, mereka nyembah Allah, tapi sembahan ibadah mereka tidak dianggap oleh siapa? Allah. Apakah orang Nasara nyembah Allah? Iya, mereka nyembah Allah, tapi di sisi Allah mereka hanya nyembah siapa? Nabi Isa. Karena mereka menyembah Allah dengan menyekutukan, tidak dianggap oleh Allah. Ini faedah dari Tahir bin Ashir dan tafsir. Taib, kita lanjutkan ayat ke-81. Ayat ini tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Seluruh para nabi sudah diambil janji oleh Allah. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Sungguh apa saja yang aku sudah berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Itu kalian telah diberikan kedudukan yang tinggi. Telah diberikan kitab, jadi rasul, jadi nabi, telah diberikan hikmah, ilmu yang luar biasa. Tapi ingat, tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian nanti datang terakhir seorang rasul terakhir yang membenarkan apa yang telah kalian bawa. La tu'minunna bihi, wajib bagi kalian untuk beriman kepadanya, kepada nabi terakhir ini. Wala tansurunnahu, wajib bagi kalian untuk menolongnya. Allah berkata lagi, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, wahai para nabi seluruhnya, para rasul, apakah kalian mengakui hal ini? Wajib menolongnya, wajib beriman kepadanya. Dan apa kalian telah menerima perjanjianku? Ya, yang demikian itu. Qalu aqrarna, kata mereka kami terima. Kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah aku menjadi saksi bersama kalian. Jadi setiap nabi pasti sudah diambil janjinya. Tidak ada nabi, kalau Nabi Muhammad datang, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib untuk menolong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjanjian yang Allah ambil dari Adam alaihissalam sampai Nabi Isa. Sebelum datang Nabi Muhammad. Semua nabi dari Adam sampai Nabi Isa, Allah pasti ambil janji ini kepada mereka. Yaitu Allah berkata, kalau aku telah menjadikan kalian, memberikan kalian kenikmatan yang luar biasa, berupa aku turunkan kitab suci, aku ajarkan ilmu, kalian telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi, ingat, meskipun setinggi apapun kalian kedudukannya, kalau datang Nabi terakhir harus apa? Kalian harus mengimaninya. Kalau datang Nabi terakhir, kalian harus menolongnya. Ini janji. Dan ini menunjukkan akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah perjanjian yang berat. Makanya Allah mengatakan, akhadtum ala dzalikum isri. Istri maksudnya isr itu maksudnya berat. Apa kalian telah mengambil perjanjian berat ini? Kalian setuju? Kata mereka, kami setuju. Datang dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, saya bacakan. Dari Abdullah bin Thabit qala jaa Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Nabi faqala ya Rasulullah inni marartu bi akhin li min Quraidah.
Aku baru melewati saudaraku dari Quraidah, entah mungkin saudara seibu atau saudara sebapak, pokoknya ada saudara saya lewatin. Orang Yahudi, Quraidah dari Banu Quraidah, Yahudi. Fakataba li jawami'a minat Taurat. Maka dia tuliskan nasihat-nasihat dari Taurat. Dia nulis. Taurat kan isinya nasihat-nasihat. Hukum-hukum, dia tulis, dia salin beberapa nasihat kasih sama saya. Ala a'riduha alaika, maukah saya bacakan ya Rasulullah nasihat-nasihat tersebut? Dari mana? Dari Yahudi. Kemudian dari cuplikan-cuplikan dari Taurat. Kata Umar, bolehkah saya bacakan kepada engkau? Qala, kata sang perawi Abdullah bin Thabit, fataghayyara wajhu Rasulillah. Rasulullah wajahnya berubah. Qultu lahu, ala tara ma bi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tegur Umar, wahai Umar, tidak kau lihat wajah Nabi berubah? Itu Nabi tidak suka disuruh begitu. Mau enggak Nabi dengarin saya bacain isi Taurat? Nabi berubah wajahnya. Maka Umar pun sadar, Umar segera berkata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai rasul kami. Fasuri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu kayak kemudian seperti tertidur sejenak, kemudian ada wahyu yang masuk. Maka Rasulullah berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau asbaha fikum Musa alaihissalam, kalau seandainya Musa ada di tengah kalian, thumma taba'tumuhu, kemudian kalian ikut Musa, jangankan Tauratnya, Musanya saja kalian ikuti, ngaji sama dia, tidak ngaji sama saya. Wa taraktumuni, kalian tinggalkan aku, la dhalaltum, kalian akan sesat. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah berkata, riwayat yang sama mirip, Umar bawa lembaran isi Taurat, maka Rasulullah berkata, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab? Kenapa kau bingung wahai Umar? Kau ini orang bingung. Maksudnya sudah ada Al-Quran, ngapain baca-baca apa? Taurat, sudah ada Al-Quran. Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab? Kau orang bingung, ini mutahayyirun. Kemudian kata Rasulullah SAW, lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Karena Allah sudah ambil janji. Tidak akan Nabi Musa dakwah sendiri, pasti jadi pengikut siapa? Rasulullah. Karena setiap Nabi sudah diambil janjinya untuk mengikuti Nabi dan untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, saya nukilkan, dia berkata, dalam riwayat, "Lau kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa an yattabi'ani." Kalau Musa masih hidup di tengah kalian, tidak halal baginya kecuali menjadi pengikutku. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fi ba'dil ahadits lahu, dan dalam sebagian riwayat, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini lama wasi'ahuma illa tibai." Kalau Musa dan Isa masih hidup, tidak boleh bagi mereka berdua kecuali jadi pengikutku. Jadi ini menunjukkan tentang agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para nabi hendaknya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketaatan kepada nabi didahulukan atas ketaatan kepada seluruh para nabi. Oleh karenanya, ya, seandainya kalau seluruh nabi masih hidup, maka Nabi Muhammad memimpin mereka. Di antara isyarat akan hal ini, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah salat di Baitul Maqdis. Yang jadi imam siapa? Rasulullah. Seluruh nabi jadi makmum. Ini di dunia. Ketika di hari kiamat, siapa yang bisa memberi syafaat ketika seluruh nabi menolak? Nabi Adam menolak, Nabi Nuh menolak, nabi-nabi ulul azmi, nabi paling top. Nabi-nabi paling top siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, top semua. Semua tidak ada yang berani kasih syafaat. Nabi yang berani, nabi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah nabi yang paling mulia, ya. Bahkan ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, dalam hadis yang sahih, Nabi Isa akan turun di akhir zaman lawan Dajjal. Ketika itu kaum mukminin sedang bersiap-siap untuk melawan Dajjal. Dipimpin oleh siapa? Al-Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi yang muncul sekarang, belum. Di akhir zaman. Ketika Imam Mahdi jadi imam, turun sudah qomat, Nabi Isa turun. Maka Imam Mahdi dengan penuh penghormatan mempersilahkan Nabi Isa jadi imam. Silakan. Kata Nabi Isa, enggak. Saya makmummu, subhanallah. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru pengikut Nabi Muhammad. Keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa menjadi makmumnya. Tidak berani menjadi apa? Imamnya. Maksud saya,
Ini adalah ayat tentang pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya seluruh nabi kalau hidup pasti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara bantahan kepada orang-orang yang katanya ketemu Nabi Khadir ya. Seharusnya kalau Nabi Khadir hidup, katanya si Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, harusnya di zaman Nabi Muhammad dia harus laporan. Ya Rasulullah, saya masih hidup. Harusnya dia ikut dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam dakwah-dakwah harusnya dia ikut. Ketika Abu Jahal datang harusnya yang hadang Nabi Khadir. Karena setiap nabi harus apa? Mengikuti Rasulullah. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri kalau masih hidup. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pendapat yang lebih benar bahwasanya Nabi Khadir sudah meninggal sebagaimana nabi-nabi ini, pendapat Imam Al-Bukhari bahwasanya tidak, Nabi Khadir tidak ada. Ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tidak ada yang setelah ini orang masih hidup di atas 100 tahun. Rasulullah pernah mengatakan tidak ada ma min nafsin mamsusah, tidak ada satu nyawa pun yang hidup malam hari ini kecuali setelah 100 tahun pasti sudah pada meninggal. Dan itu mencakup semuanya termasuk Nabi Khadir. Kalaupun masih hidup zaman Nabi, 100 tahun setelah Nabi ngomong gitu pasti sudah meninggal. Dan sekarang sudah tahun berapa? 1400 berapa? 46 ya? Ya sudah meninggal ya. Sekali Nabi Khadir pun masih hidup zaman sekarang, ngapain dia sembunyi-sembunyi? Harusnya keluar ceramah kayak sembunyi-sembunyi. Karena setiap orang pasti ditugaskan berceramah. Kalau punya ilmu sampaikan atau tidak? Kenapa dia sembunyi-sembunyi? Apalagi saya ketemu sebagian orang kaya, saya pernah ketemu pemilik hotel. Dia bilang saya pernah ketemu Nabi Khadir. Oh benar, ketemu. Ya kami kumpul, saya, jenderal-jenderal, orang-orang kaya semua. Ini Nabi Khadir ini, masya Allah. Terus bayar ketemu Nabi Khadir. Oh ini ternyata bayar-bayar sudah ada. Nabi Khadir sudah bikin juga pertemuan bayar-bayaran. Subhanallah. Saya bilang ini gimana ketemu Nabi Khadir, orang kaya semua. Secara miskin-miskin kasihan mau ketemu Nabi Khadir, bagaimana caranya? Ini enggak benar. Akhirnya cerita sama saya. Akhirnya saya ketemu Ustaz, jadi ada cahaya kumpul. Terus tadi dia tahu bahasa Indonesia Ustaz. Masya Allah. Luar biasa Nabi Khadir ya. Jadi ini mana kalau Nabi Khadir masa ketemu sama orang kaya doang, ini enggak benar ya. Sebenarnya cerita katanya ada pengajian kalau bayar 2 juta sekian bakalan ketemu ustadznya, ngobrol sama ustadznya, makan sama ustadznya. Masya Allah. Terus yang bayar 600 di jauh, remang-remang dari jauh. Taib, jadi maksud saya ini diantara bantahan kepada orang yang mengatakan Nabi Khadir masih hidup. Karena Nabi Khadir masih hidup, dia harusnya ketemu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.